Oke, kedengaran suara saya? Dengar, Ustaz. Oke. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Sebenarnya kalau boleh saya sarankan juga di selang-selang waktu kalian untuk belajar mandiri tentang bahasa Arab khususnya pada ilmu nahwu. Kalau saya pribadi belajar bahasa Arab dari YouTube itu Syekh Ridho Ahmad Hashim, yaitu guru di salah satu universitas Timur Tengah yang memakai kitab referensi Syarh Qatrun Nada. Nanti insya Allah dikasih link untuk belajar di beliau. Oke, mungkin sudah banyak masuk. Langsung kita jelaskan agar tidak kemalaman. Kita lanjut. Yang tadi share screen-nya kelihatan ya. Oke, kita lanjut dari yang tadi. Silakan kalau yang belum paham benar ditanya sela-sela waktu. Oke. Jadi fi'lun madi tadi yaitu kata kerja lampau khususnya selalu mabni. Mabni apa artinya? Mabni itu artinya harokat akhir pada suatu kalimat yang tidak akan pernah berubah. Di sini contohnya qara'a. Lihat. Harokat akhirnya A. Kelihatan ya? Hamzah. Harokat akhirnya hamzah. Nah, hamzah ini harokatnya fathah. Lihat. Fathah itu berarti tidak akan pernah berubah jadi doma seperti qara'u. Salah. Tidak bisa jadi qara'u, tidak bisa jadi qara'i, qara'an, qara'un, qara'in. Nah, ini tidak bisa jadi qara'u dan harokat lain.
Koro tidak bisa juga. Tetap jadi koro'a. Oke. Itu yang dinamakan mabni. Ada yang tadi bertanya bahwasanya apakah fathah, sukun, dhammah adalah dari fi'il madhi atau mabni? Sebenarnya pertanyaannya salah, ya. Jadi fi'lun madhi itu ia adalah mabni, mabninya harokatnya fathah atau sukun atau dhammah. Itu yang lebih jelas, oke? Yang fathah harokat akhirnya fathah hanyalah 4. 4 wazan. Ada juga yang bertanya apa itu wazan? Wazan itu apa namanya? Timbangan kalau bahasa Indonesianya. Timbangan. Timbangan itu kalau timbangan huruf itu ya ada di sorop belajar bahwasanya timbangan huruf itu fa'ala, ya. Makanya oleh karena itu nanti saya akan bagi buku Amsilatu At-Tasrifiyah bagi yang belum punya. Karena itu penting pada ilmu sorof, juga ilmu nahwu. Yaitu membahas tentang wazan. Ya. Oke, singkatnya fathah itu mabni alal fathah fi'lu madhi ada 4. Qara'a, qara'a, qara'at, qara'ata. Oke. Yang diwarnai merah itu adalah ujung dari fi'il madhi. Oke. Ujung dari fi'il madhi. Lantas apa ini yang di ujung sekali ini? Ada yang bisa jawab? Apa ini yang di ujung sekali ini? Alif, ada tak tambah alif. Apa itu fungsinya? Ada yang bisa jawab? Saudara, saya tunjuk ya. Saya tunjuk. Coba saudara Rolis. Ya Ustaz. Apa fungsi dari alif di sini di fi'il madhi ini? Tahu fungsi ta? Kurang tahu Ustaz. Mungkin tasniah Ustaz. Nah, benar. Jadi fungsi di sini lebih jelasnya jadi fa'il. Jadi pelaku, ya. Ini sebagai tasniah untuk orang kedua. Jadi fa'ilnya 2 orang, ya. Ini fa'ilnya 2 orang. Ini fa'ilnya muannas yaitu perempuan. Ini fa'ilnya 2 orang 2 orang muannas. 2 orang perempuan. Oke. Jadi kesimpulannya apa Ustaz? Fi'il madhi itu harokat akhirnya tidak akan pernah berubah. Yang pertama fathah, harokat fathah. Ya ini qara'a, qara'at, qara'ata. Tidak bisa jadi qara'ut atau qara'id, tidak bisa, ya. Tidak bisa jadi berubah. Oke, sekarang yang mabni ala dhammah. Qara'u. Fa'il itu apa Ustaz? Fa'il. Fa'il itu adalah pelaku. Contoh, qara'a, pelakunya dia. Oke, ini dibahas di ilmu shorof. Qara'a, pelakunya siapa? Orang 2, dia orang 2. Kalau kita artikan bahasa Indonesia, qara'a ini 2 orang sudah membaca. Oke, qira'at artinya dia perempuan sudah membaca. Qira'ata artinya 2 orang perempuan sudah membaca. Oke. Memakai makna sudah karena ini fi'il madhi. Fi'il madhi tadi apa? Fi'il yang pekerjaan telah dilakukan. Oke. Qara'u. Apa arti qara'u? Qara'u artinya
dia dia laki-laki, orang banyak telah membaca. Oke. Dia laki-laki, orang banyak telah membaca. Ini sebagai fa'ilnya. Oke. Wa ini sebagai fa'il. Oke. Saya kurang tambah alif. Oke, dilihat ya. Wa ini sebagai fa'il. Kemudian harokat ujungnya apa? Dari qara'u ini. Harokat ujungnya apa? Coba ada yang bisa jawab? Dhammah. Nah, Oke, dhammah. Karena apa? Karena dia bergandengan dengan wawu al-jamaah. Tadi sudah dijelaskan kan? Bahwasanya kalau dia bergandengan dengan wawu al-jamaah, pasti dia dhammah. Walaupun seperti kasus di atas, dia kelihatan bukan dhammah. Ini kelihatan ya? Kelihatannya bukan dhammah. Kelihatan tulisannya? Kelihatan tulisannya? kelihatan. Nah, Kelihatan Ustadz. kelihatannya dia ini bukan dhammah. Karena dia bergandengan wawu jamaah, maka harokatnya dhammah. Dhammahnya apa? Tersembunyi. Ya, dhammahnya tersembunyi. Nanti ini fungsinya kita jelaskan pada i'rab. Insya Allah minggu depan kita belajar i'rab. Harokatnya dhammah. Oke. Saya ulangi. Ini rumus yang insya Allah mudah dipahami. Yaitu yang pertama harokatnya fathah. Yang kedua harokatnya dhammah. Yang ketiga harokat ujungnya sukun. Contoh. Ini tidak kelihatan tulisannya sebenarnya. Kita ubah. Nah, kelihatan ya? Kelihatan sukunnya nih ya? Kelihatan sukunnya? Oke. Perhatikan. Ini artinya apa? Qara'na. Siapa yang tahu arti qara'na? Halo? Semuanya belum belajar sorab? Apa ada yang pernah? Belum Ustaz. Belum ya? Oh, jadi mungkin kalian bisa lihat yang merah-merahnya dulu ya. Bisa dilihat yang merah-merah ini adalah harokat akhir dari fi'il madi ini. Fi'il madi artinya kata kerja yang telah lampau. Arti qara'na artinya dia perempuan banyak sudah membaca. Arti banyak itu lebih dari 3. Dia perempuan banyak sudah membaca. Qara'ta, kamu sudah membaca. Perhatikan, masih jadi sukun, tidak berubah. Qara'tuma, kamu berdua sudah membaca. Qara'tum, kamu banyak orang lebih dari 3 atau 3 sudah membaca. Bisa dipahami? Nah, jadi jangan bingung. Kemudian na di sini sebagai apa? Na, kemudian ta sebagai apa? Kemudian tuma, Fa'il. tum, Fa'il. fa'il. Oke, benar. Fa'il. Na ini adalah mu'annas yang banyak. Orang perempuan yang banyak. Itu na. Kemudian ta ini adalah ta'ul khitab. Khitab itu lawan bicara. Ta ini fungsinya untuk lawan bicara. Artinya kamu sudah membaca. Qara'tuma, ta-nya adalah lawan bicara. Alifnya adalah orang dua. Artinya mohon jangan coret-coret. Masuk ke layar. Ya. Lanjut. Misalnya ta ini menunjukkan apa? Lawan bicara, kemudian
Alif ini orang dua. Tum begitu juga. Ya. Mim ini menunjukkan orang banyak. Oke, yang penting kalian tahu harokat akhir dari ini adalah sukun. Korokna, korokta. Oke. Karena sekali lagi saya jelaskan bahwa nahwu adalah membahas tentang mabni dan mu'rab. Tidak keluar dari dua itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mengetahui harokat akhir dari kalimat. Kalimat itu apa, Bae? Kalimat itu ada 3. Yang pertama ismun, kedua fi'lun, ketiga harfun. Sampai sini paham? Fi'ilun madi paham? Coba saya tes. Insyaallah. Nah, di sini saya buat kalimat misalnya oke. Kelihatan ya? Oke. Siapa yang bisa jawab ini? Fi'il madi mabni apa mabninya? Halo? Yang bisa jawab Perempuan banyak. mabninya apa mabninya? Mabni Ha, itu Ustaz. hanya 3. Fathah. 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 Oke. Benar. Fathah. Kalau ditanya mabninya mabni apa, berarti jawabannya tidak lepas dari 3 ini. Oke. Oh. Kalau jawab selain 3 ini berarti sudah pasti salah, ya. Oke. Sekarang ditambah alif. Siapa yang jawab? Halo. Fathah. Tetap Bunda. fathah Fathah. karena dia masuk di sini, ya. Kelihatan kan? Iya. Nah, Iya. oke. Karena apa? Kalau lebih jelas lagi, ini nih bukan termasuk di fi'il. Ini adalah orang dua sebagai alif isnaini. Oke. Orang dua. Ini sebagai fa'il alifnya. Oke. Harokat akhirnya apa? Fathah. Oke, sekarang kita hapus. Contoh lagi. Nih. Kelihatan ini? Kelihatan. Nimtu. Nimtu. Ayo, siapa yang bisa jawab? Mubninya doma. Doma benar. Benar nggak? Ala sukun, Ustaz. Ala sukun. Jangan lagi tertipu. Oh Perhatikan. iya tuh. Ini. Korok tu juga termasuk di korokta. Sama ya. Korok tu, korokta ini kurang. Biar kamu lebih jelas lagi. Ada korok tu juga. Korok tu. Itu termasuk juga di mabni ala sukun. Oke. Jangan tertipu lagi. Nim tu asal katanya dari nama. Ya namu artinya tidur. Nim tu artinya saya telah tidur. Oke. Mabni ala sukun. Harokat akhirnya ya. Jangan lupa harokat akhirnya. Ini. Berarti aslinya Berarti adalah nah dengan harus hafal vocab juga ya Ustaz? bisa jadi karena kalau kita sudah menyelami nahwu, kita harus banyak ngapal, ya, harus banyak ngafal. Makanya oleh karena itu saya kasih fiil yang satu
satu bunyi seperti qoro'a, artinya membaca kan, biar kalian tidak bingung kalau dikasih beda-beda. Ini seluruhnya artinya membaca, ya. Qoro'a itu gini aslinya, ya. Ini ditambah ini artinya tambah fa'ilnya beda. Sama Cak bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, saya membaca, kamu membaca. Bedanya kalau saya membaca dengan kamu membaca, sama-sama membaca. Ya. Kalau bahasa Arab, beda. Kalau saya membaca dengan kamu membaca, beda. Kalau saya membaca qara'tu, kamu membaca jadi qara'ta. Ya, di sini. Oke, ada yang perlu ditanyakan lagi? Atau ada yang mau screenshot untuk mabni ini? Silakan di screenshot. Ya, sudah. Oke. Di sini ada mabni alal fathi, mabni alal dhammi, mabni alal sukun. Oke. Ini insya Allah saya direkam. Insya Allah akan dibagikan di grup. Nah, di sini ya ini apa? Ada yang ketinggalan dari pucuk tadi. Sorry. Atas. Ini lanjutan dari yang atas tadi. Rupanya lah sudah ada. Ada di yang pucuk nih. Oke. Oke. Kita lanjut atau selesai di fi'lul madhi? Halo? Alat Iya. Ustaz. Lanjut Ustaz. Lanjut. Lanjut ke fi'lul mudhari'. Boleh. Oke. Soalnya sesuai dengan kemampuannya. Kalau kita sudah jadilah dulu saya itu nah. Tidak perlu nak cepet-cepet. Kalau belajar itu tidak usah nak cepet-cepet. Ya. Oke. Kita kenapa? Oke. Apa itu fi'lul mudhari'? Definisinya fi'il yang menunjukkan kejadian yang terjadi pada zaman sekarang atau yang akan datang pada saat pembicaraan atau bermakna sedang au ba'dahu atau bermakna yang akan datang. Oke. Itu dari definisi pengertian. Nah, sekarang fi'lul mudhari' berbeda dengan fi'lul madhi. Kalau fi'lul madhi tadi pasti mabni. Tidak lagi kita nak nebak-nebak. Sekarang fi'lul mudhari' itu ada dua. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Tapi kalian jangan pusing dulu. Ada dua ini. Karena dua ini ada rumusnya. Ya. Jadi kalau kalian tahu rumusnya, ini juga rumus pasti. Ya. Perhatikan. Kapan fi'lul mudhari' itu mabni, kapan fi'lul mudhari' itu mu'rab atau berubah atau tetap. Mabni itu tetap, mu'rab itu berubah harokat akhirnya, ya. Perhatikan, yang di atas ini mabni alal fathi. Jadi fi'lul mudhari' itu kalau dia mabni, pastikan mabninya alal fathi. Bisa mengerti? Bentar, yang salah. Ya, coba. Enggak. Belum bisa dimengerti? Belum Ustaz, kurang paham. Oke, Belum Ustaz. belum ya. Oke. Tadi fi'lul madhi tadi mabni apa mu'rab? Fi'il madhi mabni. Mabni. Apa arti mabni? Yang ini mabni. Mabni adalah harokat ujungnya tidak Yang lepas harokat. dari tiga harokat fathah, Tidak doma, berubah. dan sukun. Oke, bentar. Tidak bisa berubah. Sekarang mudhari'. Perhatikan yang di atas. Mudhari' itu ada dua. Ada mabni, ada yang mu'rab.
Mu'rab. Ya. Nah, perhatikan di sini. Mabni apabila ada nun taukid. Ada nun taukid. Yang kedua ada nun jam'i muannas. Mu'annas. Bentar. Ada sedikit kesalahan. Di sini mabninya ada dua berarti. Mabni ala sukun. Oke. Misal dari contoh ini yaktub itu benar. Dilihat, bisa dilihat? Bisa dilihat? Bisa, Ustaz. Bisa, Iya, Ustaz. Ustaz. Oke. Nah, ada yang ngantuk itu kan? Galak-galak. Nak cepet-cepet belajar. Aduh, kacau. Oke. Perhatikan. Jadi kalau fi'lul mudhari' kamu bisa catat atau kamu bisa screenshot cuman dua. Mabni alal fathi atau mabni ala sukun. Kelihatan ya? Mabni alal fathi atau mabni ala sukun. Kalau fi'il madi tadi mabni alal fathi ala sukun ala ad-dhammi. Ya. Lihat. Asli fi'il mudhari' itu kan contoh yang dari yaktub. Nah, mana? Aslinya dia nih bentuknya seperti ini. Yaktubu. Oke. Mungkin kita akan selesaikan yang mabni fi'il mudhari' baik ya. Supaya kalian tidak ngantuk, tidak juga pening kalau langsung dikasih ilmu banyak-banyak. Jangan tidak berangsur-angsur, harus berangsur-angsur. Oke, perhatikan. Mabni alal fathi. Contohnya ada nun taukid. Ya, nun taukid itu apa fungsinya? Untuk penegasan. Oke. Lihat, yaktubanna, yaktuban. Ini sama-sama nun taukid. Ini nun taukid. Perhatikan nun taukidnya. Nun taukid ini tidak termasuk di fi'il. Ya. Sama cak fi'il madi tadi. Kita panjangkan. Lihat ba-nya. Aslinya kan ujungnya adalah ba. Ini ba kan? Aslinya adalah ba. Nah, harokat ba-nya apa? Halo? Fathah, Ustaz. Fathah. Dia tidak akan pernah jadi doma. Tidak akan pernah jadi sukun. Tidak akan pernah jadi jar atau kasroh. Ya. Ini juga. Perhatikan. Yaktuban. Ini nunnya nun taukid juga. Jadi nun taukid itu ada dua. Ada yang pakai tasdid, ada yang tidak. Oke, bisa dimengerti? Jadi yang di belakangnya ada nun itu taukid semua, Ustaz. Yang ini. Jadi macam-macam nun taukid itu cuman ada dua. Oke? Bisa dimengerti? Macam nun taukid itu ada dua. Yang paling tegas adalah pakai tasdid. Ini adalah manfaatnya. Yang paling tegas adalah pakai tasdid. Sedangkan yang pakai sukun itu di bawah levelnya. Di bawah satu tingkat. Oke?
Oke, saya ulangi, nun taukid ada dua. Yang pertama pakai tasdid, yang kedua pakai sukun. Yaktuban dengan yaktubanna. Itu mabni ala al-fathi. Oke, karena huruf ba ujung itu harokat akhirnya adalah fathah. Oke. Kayaknya sudah tidur semua nih. Halo? Belum Ustaz. Belum. Hadiroh. Ah, Hadiroh. oke. Yang kedua, mabni ala sukun. Sukun. Tahu sukun ya? Oke. Ya. Contohnya di sini. Terdapat nun jam'i mu'annas. Jam'i mu'annas itu apa? Nun yang menunjukkan banyak perempuan. Ya. Jadi kalau kita nak ngomong dia orang perempuan, misal kita nunjuk orang-orang perempuan tuh lebih dari 3, dia orang perempuan lebih dari 3 sedang menulis. Yaktubna. Ya. Cak mana nak tahu bentuk-bentuknya, wazan-wazannya, silakan kalian lihat di buku sorof. Yang insya Allah nanti saya kirimkan di grup. Yaktubna, perhatikan di ba. Oke, sekali lagi, nahwu itu selalu bertujuan untuk melihat harokat akhir pada suatu kalimat. Ya, kalimat itu ada 3. Yang pertama ismun, yang kedua fi'lun, yang ketiga harfun. Sekarang kita lagi bahas fi'lun. Lihat, banyak harokatnya apa? Domah. Halo, ba. Sukun. Sukun Ustaz, sukun. Nggak kelihatan. Oke. Ngantuk yang sudah Mana? ngomong doma tadi. Oke. Nggak kecil Nah. soalnya Ustaz hurufnya. Oke. Boleh diperbesar gambar di HP atau di layarnya. Oh iya, Oke. baik Ustaz. Ya. Dan mabni ala sukun, artinya harokat akhirnya selalu sukun. Tidak bisa berubah jadi fathah, tidak bisa berubah jadi doma. Kapan itu terjadi? Ketika terdapat nun jam'i Bisa nggak sih kalian diam? nas. Oke. Kedengeran. Oke, stop. Apabila mabni ala sukun, jika terdapat nun jam'i muannas, maka pasti mabni ala sukun. Ya, mabni ala sukun. Oke, sekarang kita langsung soal. Perhatikan soal. Yang bisa jawab silakan langsung. Ya. Oke. Ada yang bisa jawab? Mabni al sukun. Mabni Ala Fathah. sukun. mabni ala sukun. Fathah. Fathah. Berarti sudah mengantuk ini. Oke, perhatikan kembali. Jika saya panjangkan seperti ini, maka kelihatan kan? Fathah. Kelihatan yang benar-benar asli dari fiil dan tambahan. Oke. Yang asli itu ujungnya adalah ha. Ha. Maka Fathah. ujungnya ini adalah mabni ala al-fathi. Oke. Nunnya nih sebagai apa? Halo? Nun taukid. Nun Taukid. taukid. Taukid Penegasan. sebagai penegasan, tapi dia Penegasan. tidak terlalu tegas karena di bawah tingkat tasdid. Oke. Kita kasih soal lagi.
Ini kelihatan? Ya. Coba. Kelihatan? Mabni ala sukun. Benar? Iya. Benar apa Iya, salah? sukun. Nah, Benar. benar. Coba kita cek. Nah, harokat pada fi'il yal'abna ini fi'lun mudhari' yang berarti dia perempuan sedang bermain, itu ujungnya adalah yang asli ba. Ya, sebenarnya seperti ini terpisah. Oke, dapat pahami? Ini tidak bisa jadi yal'abuna, tidak bisa, yal'abana tidak bisa, yal'abina tidak bisa. Ini tetap harokatnya Sukun. sukun ya. Oke, bisa dimengerti sampai sini? Oh ya, nun ini sebagai apa jadi? Taukid. Nun taukid. Taukid lagi, non taukid. Sebagai fa'il, Ustaz. Sebagai fa'il, ya. Yang jawab Fa'il. taukid tadi salah. Lihat Salah. taukid itu mabni ala fathi. Fatih. Coba dikenali dulu nun taukidnya. Nun taukidnya pakai tasdid siko, pakai sukun siko. Tidak ketik yang pakai fathah. Siko itu apa, Ustaz? Yang mana? Ini. Siko itu apa? Satu. A1 Satu. satu. Oh, Oh ya, maaf. Maksudnya nun taukid itu hanya bentuknya ada dua. Yang satu pakai pakai tasdid, Tasdid. yang kedua Yang pakai sukun. Sukun. Oh iya. Sedangkan yang satu ini fathah. Jadi dia Fathah. bukan nun taukid. Bisa Oh dimengerti. iya. Iya, Ustaz. Entah, kita tanda. Nah, tidak bisa nyambung lagi. Oke. Jadi setiap kalian temu nun fa'il, ini fa'il jamak muannas. Jamak muannas, ya. Jadi fa'il. Iya. Berarti kalau temu yang C ini pasti mabni ala sukun. Oke. Sukun. Oke, kita cukupkan sampai sini. Sebenarnya kalau boleh jujur, bab mabni di fi'lul mudhari ini baru beberapa. Hanya kalau dipresentasikan 1 sampai 10 itu masih 2%-nya dari 10. Ya. Sisanya mu'rab. Bisa pahami? Mabni itu hanya 2 di fi'lul mudhari'. Sisanya mu'rab. Mungkin kalau sudah dikasih tahu seperti ini sudah ngerti. Tapi kalau sudah dibahas nanti mu'rab itu juga luas. Oke. Mabni fi'lul mudhari' ada 2. Yang pertama apa? Halo? Ya. Pertama apa? Nanti fi'il madi, fi'il mudhari. Mabni fi'lul mudhari' apa? Fi'lul mudhari' mabni ala fathah. kemudian Sukun. Sukun. Sukun dan ala dhammah. tidak mabni alal fathah dan mabni ala sukun cukup. Ala dhamma tidak. Iya. Ala dhamma tadi apa? Fi'lu al madhi. Adi. Nah, ini akibat kecepatan belajar sebenarnya. Kalian kebalik-balik. Ya. Oke, cukup sekian dari saya. Cukup sekian. Syukron kathiran ala husnil istima'. Semoga ilmu yang bermanfaat. Insyaallah saya akan share di grup. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan Jazakallah khair, Ustaz. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.